Hai gengs, back with me Dinda di channel YouTube aku. Kali ini aku ingin membawakan general reading. Temanya adalah seseorang yang diam-diam ada rencana bertemu denganmu. Oke? Ini general reading, bisa resonance-nya beberapa aja. Kalau kamu mau personal reading bisa kontaknya itu ada di description box video ini. Oke, itu aja. Kita mulai. Seperti biasa kita cek dulu energi kamu ke seseorang yang ada rencana mau bertemu. Sebenarnya menurut kalian itu lebih penting seseorang komunikasi, hubungi, atau bertemu? Lately tuh banyak banget klien yang tanya, bisa gak sih ketemu sama dia? Berarti bertemu juga penting ya, daripada sekedar komunikasi belaka gak tuh? Energi seseorang yang ada rencana diam-diam bertemu sama kamu. Apa sih temanya pakai diam-diam? Mau bertemu aja diam-diam ya. Saking diam-diamnya nggak ketemu-ketemu tuh. Oke, sudah. Yap. Energi kamu ke seseorang yang diam-diam mau bertemu. Energinya kamu marah ternyata, guys. Kamu marah, emosi, kesel. Nah itu, tapi kamu masih kepoin dia diam-diam juga. Ya karena kamu marah itu. Kalau terang-terangan kepoinnya malu ya, karena masih marah tapi kok masih kepoin gitu. Nah, di sini ada rasa sakit hati, patah hati banget sih. Ada rasa kehilangan juga. Kamu kayak ini ya, mempertanyakan kejelasan hubungan atau kepastian kayak ini hubungannya gimana nih kita apa nih sekarang, what are we gitu ya. Walaupun ada rasa marah, ada yang kamu mau lakukan, mungkin karena dia diam aja kali ya, jadi kamu mau melakukan sesuatu di sini. Kamu tuh kayak menunggu dia juga, terus kayak sibuk sendiri, diam-diaman juga, introspeksi, masih merasa dia tuh orang yang penting buat kamu. Kamu tuh kayak nggak terbuka atau nggak jujur tentang perasaan kamu, atau kamu berusaha mencari pengganti dia, atau kamu berusaha untuk melupakan dia dengan membuka hati ke orang-orang baru for fun gitu ya. Sekarang kita cek energi kamu, energi dia seseorang ke kamu seperti apa. Energinya dirasa takut, insecure. Dia nggak terlalu fokus sih ke hubungan ini, lebih ke material things saja. Tapi sejujurnya overthinking juga sih. Nggak fokus ke relationship tapi overthinking, gimana sih. Ada satu hal mungkin yang dia pikirkan itu terus tentang hubungan kalian. Dia merasa dijudge sama kamu tuh. Kamu mungkin ya punya negative thinking atau apa ke dia. Sama sih sebenarnya, ada rasa juga dia kayak mempertanyakan hubungan kalian tuh apa. Karena apa? Ada keraguan di sana ya. Jadi dia mempertanyakan. Dan dia berusaha untuk menunjukkan usahanya, effortnya, atau kebenaran mungkin ke kamu. Karena kan tadi kamu ngejudge dia, dan dia berusaha untuk membuktikan atau memberitahulah kejelasannya, kebenarannya seperti apa, supaya kamu nggak punya pikiran negatif ke dia. Ada sesuatu yang dia pertimbangkan di sini. Tapi dia juga keras kepala sih, kayak kasih boundaries juga ke kamu sebenarnya. Dan apa ya? Ada rasa takut ya. Kalau kamu marah, dia takut sih. Ya. Sekarang kita cek dia yang diam-diam ada rencana bertemu. Nanti kita cek kenapa dia mau bertemu. Dan apa ya, kapan bertemunya kali ya. Ya udah, kita lihat saja nanti saudara-saudara sekalian. Dia yang diam-diam
Seseorang diam-diam mau bertemu, dia merasa ada kegagalan di hubungan kalian, hubungannya nggak baik-baik aja, sudah berantakan menurut dia. Dari sana dia ada rasa bingung, dia ada menjaga jarak ke kamu karena dia agak hati-hati, takut kalian saling menyakiti lagi. Dia merasa hubungannya belum selesai atau ada masalah yang belum selesai antara kamu sama dia. Unfinished business mungkin juga. Dia merasa hubungannya gantung nih, nggak jelas selesai nggak selesai juga gimana gitu. Dia seseorang yang cukup sabar, cukup ambisius, optimis sama karirnya. Dan dia seseorang yang bekerja dalam tim. Ini kita cek siapanya juga ya selain energinya. Seseorang yang sangat fokus sama pekerjaannya, independen, entah woman or man, pemikir. Mungkin ini ada energi masa lalu karena di sini ada memories, ada yang healing juga, ada yang berusaha mengembalikan energi ke sedia kala, seperti dia belum pernah bertemu sama kamu, gimana tuh energinya. Nah, dia pengen kembali ke energi itu. Tapi memang suka teringat kamu sih. Ada rasa dia seseorang yang kayak lagi mau move on. Kayak pengen ya tetap melanjutkan hidup tapi move on, ya, menjaga jarak atau menghindar dari kamu. Seseorang diam-diam ada rencana bertemu padamu. Seseorang yang gak mau bicara banyak tapi diam-diam kepoin kamu. Dan seseorang yang ngerasa kamu udah berubah sikapnya ke dia. Pernah ada komunikasi yang intens sama kamu, orangnya agak tertutup. Dia juga paham tentang spiritual, supernatural, kayak zodiak, astrologi, perbintangan, perbulanan. Ya enggak dong, masa perbulanan. Dia tuh orangnya susah membuka hati, membuka diri. Dan di sini orangnya gampang galau, ya. Baperan juga sih, makanya lebih banyak diam, menenangkan diri, stability gitu orangnya. Agak sensitif, gampang baper dan gampang overthink gitu. Orangnya menyenangkan sebenarnya, literally menyenangkan. Cie. Seseorang diam-diam ada rencana bertemu. Aku tuh suka bete banget ya. Bete kalau lagi semangat bikin video tapi tuh memorinya full, sedih ya kan. Jadi gimana mau bikin banyak videonya ketika lagi energinya semangat tapi cannot bikin video karena memorinya full. Seseorang yang diam-diam ada rencana bertemu, nah kan memang orangnya menyenangkan, cantik, ganteng, jadi auranya tuh positif, happy, senang, banyak blessing, mungkin banyak keberuntungan, jadi dia selalu happy kelihatannya. Seseorang yang kayak menyembunyikan sesuatu. Di sini sih ada tentang hidden secret, jadi dia entah menyembunyikan, gak jujur atau gak terbuka, atau memanipulasi perasaan, itu juga bisa. Memang energinya misterius, tapi dia cukup menyenangkan, sweet, orangnya baik kan, sweet, kayak dia orangnya positif, baik, kayak apa ya, kalau bisa dibilang sih sebenarnya nggak yang jahat gimana banget ya kamu ya. Seseorang yang suka berdoa, dia suka ingat kamu tuh, pikiran dia tentang kamu sih baik ya, positif gitu loh maksudnya. Kayak nggak ada pikiran negatif tentang kamu ya. Seseorang yang apa ya, mungkin dia secret admirer kali ya, punya feeling perasaan tapi kamu nggak benar-benar tahu tentang dia, tentang perasaannya, kamu nggak bisa membaca dia. Dia seseorang yang sangat menikmati hidupnya, mungkin ada self love, tahu bagaimana mencintai dirinya, menjaga dirinya, nurturing juga. Ini sih karirnya bagus-bagus semua tuh, ada joyful dari tadi tuh, happiness, joy ya. Mungkin orangnya baik ya, energi dan auranya intuitif,
Dia senang banget menyukai hal-hal baru dan selalu berusaha punya pikiran tuh yang positif, yang baik tipenya ya. Kita cek ya kenapa dia diam-diam ada keinginan mau bertemu. Kenapa diam-diam nggak bilang-bilang? Tapi kalau diam-diam gimana ketemunya? Diam-diaman dong. Belum ketemu aja udah diam-diaman. Gimana udah ketemu diam-diaman? Buat apa kalau ketemu diam-diam? Ya atur deh ya. Kenapa dia diam-diam mau bertemu? Karena memang lagi mikir sih. Dia diam-diam, kenapa? Karena ini energinya lagi thinking about something, atau bisa juga thinking of you. Jadi kayak masih berpikir, di fase berpikir kayak ketemu nggak ya, atau kapan ya ketemunya gitu. Jadi belum ada sesuatu yang pasti dan yakin di pandangan dia kayak gitu. Atau dia takut karena kamu marah tuh. Di sini ada seseorang yang kayak marah-marah. Ya kayak aduh takut banget nih, masih marah nggak ya, nanti kalau diajak ketemu mau nggak ya, nanti ada rejection, penolakan. Nah mungkin itu juga dia takut, apalagi kalau dia egonya tinggi, aduh nanti ditolak, malu banget gitu, kemana harga diri and pride. Kayak gitu. Kenapa dia diam-diam mau bertemu? Sebenarnya dia lebih ke nunggu sih, nunggu kamu yang cari dia, nunggu kamu yang mulai duluan, komunikasi duluan, atau nunggu kamu yang cari dia atau ajak dia bertemu dulu, bukannya dia gitu maksudnya. Jadi dia lebih nunggu kamu yang action sebenarnya. Kenapa diam-diam? Karena dia sama kamu ada yang salah satu menjaga jarak. Jadi dia nggak yakin aja kalau kamu tuh mau ketemu sama dia. Kenapa dia dirasa diam-diam mau bertemu? Karena kenapa masih mau bertemu? Karena ada sesuatu yang belum selesai antara kamu sama dia, katanya. Energinya ini slowly memang. Siapa tahu dia bukan tipe orang yang gercep ya, apa-apa set gitu. Enggak, mungkin dia tipe yang slow, santai, relax. Jadi lebih banyak waktu untuk berpikir gitu loh. Dia mungkin seseorang yang penuh pertimbangan, nah lebih tepatnya gitu. Jadi sebelum action atau melakukan sesuatu dia mikir dulu tuh ya, lama sebelum dia nanti eksekusi. Ada yang dia pertimbangkan, contoh gini, dia mau ajak ketemu, ketemunya di Jakarta atau di Bandung, contoh kamu tinggalnya di Bandung gitu ya. Ini ketemunya kamu yang nyamperin dia atau dia nyamperin kamu, nah itu bisa juga kayak gitu. Jadi ada beberapa option yang masih dia pikirkan. Jadi kenapa diam-diam ya, karena dia mikir dulu sebelum deal and fix baru dia bilang ke kamu ya. Jadi ibaratnya ini cuma keinginan sepihak aja dia, tapi dia belum utarakan ke kamu. Kenapa dia diam-diam ada rencana mau bertemu? Karena mungkin sebelumnya ada salah satunya yang ghosting atau pergi tiba-tiba atau ngilang ya, entah kamu atau dia. Tadi lagi record ternyata memorinya full. Oke, kita lanjut ya. Tadi sampai mana ya? Kenapa dia diam-diam mau bertemu? Karena ada rasa takut, insecure nih. Kenapa ya? Entah dia insecure atau takut ya. Apalagi kalau kamu duluan yang menjauh, atau apalagi kalau dia salah terus kamu menjauh. Nah, itu pasti takut banget sih. Sebenarnya dia ini energinya sekarang lagi berusaha untuk bertahan. Bertahan di keadaan saat ini. Misalnya dia sekarang diamin kamu. Ya dia berusaha bertahan di diamnya itu. Kalau bisa dengan dia diam aja, hati dia lebih tenang. Tapi ternyata enggak gitu. Jadi selagi dia tetap bertahan dengan keadaan, jadi dia kepikiran buat ajak kamu bertemu sama dia itu. Kenapa diam-diam? Karena masih ragu sih. Ragu. Sebenarnya orang ini lagi berusaha untuk kayak menutup diri, menenangkan diri. Tapi entah gimana kayak ada sedikit rasa kangen. Dia pikir karena kangen itu jadi mau bertemu, atau dia pikir dengan bertemu nanti dia bisa mengobati rasa rindunya ke kamu. Rasa rindu gak tuh? Ya, kenapa diam-diam mau bertemu? Ada sesuatu yang mau dia tunjukkan, buktikan. Kayaknya sih gitu ya. Supaya kamu gak marah, mungkin dia pengen kamu maafin dia, atau dia mau minta maaf dengan dia ajak kamu nanti bertemu. Mungkin ada pembahasan di mana ya semoga kamu memaafkan dia. Itu maksudnya.
Tapi ada yang mau ajak bertemu ya mau ajak fun aja sih. Just for fun pertemuannya, nggak harus yang talking about something serius gitu, anything serius, nggak yang gitu-gitu banget juga. Mau apa ya? Mau buang-buang uang, mau bertemu buang-buang uang ya. Sekarang kita cek apa ya? Kapannya ya? Kapan kamu dan dia bertemu? Sedikit aja ya. Kapan kamu dan dia bertemu? Kemungkinan di 6 minggu lagi, 6 bulan lagi, atau sekitar bulan Juni ya. 2 minggu lagi, ini kayaknya yang paling cepat deh. 2 minggu lagi atau 2 bulan lagi, kemungkinan di bulan Februari, atau di 8 minggu lagi, 8 bulan lagi, atau sekitar Agustus. Itu yang terlama. Atau di bulan-bulan ini nih, bulan 6, 2, 8, ya benar sih, kan tadi aku bilangnya itu. Atau bulan-bulan Virgo, Taurus, Scorpio. You gonna check bulan-bulan Virgo, Taurus, sama Scorpio itu apa? Oke, ya itu. And apa yang akan dia lakukan, yang kita cek. Apa yang akan dia lakukan? Seseorang yang ada rencana diam-diam bertemu sama kamu. What they gonna do? Yang dia lakukan, dia kepoin kamu dulu seperti biasa, mau tahu kabar kamu gimana, moodnya gimana, enak gak nih kalau sekarang diajakin ketemunya, atau dia masih marah atau enggak. Nah, jadi dia butuh validasi, jadi dia kepoin kamu dulu. Yang dia lakukan, bingung. Seseorang ini bingung, banyak kebingungan dan ketakutan. Makanya kan tadi aku bilang ya, dia tuh kayak sedih gitu ya, kayak galau harus gimana, menunggu juga sih sebenarnya, lebih ke menunggu, dan nggak langsung temuin kamu atau menunjukkan diri ke kamu. Dia memang agak-agak membatasi. Rasa takut itu sih aku pikir yang dia kenapa membatasi banget. Dan gak banyak sih sebenarnya yang dia lakukan. Ini mirip kayak yang tadi sih, lebih ke energi, menunggu, ada keraguan, kepoin kamu. Kenapa gak banyak yang dia lakukan? Karena dia merasa gak bebas untuk melakukan ini itu. Entah mungkin dia ngerasa kamu bakalan menolak, atau dia masih ngerasa kamu marah dan benci sama dia gitu. Jadi dia gak bebas buat melakukan apapun. Atau ya mungkin ini hubungan cinta segitiga, dimana dia gak bebas melakukan sesuatu karena mungkin dia takut, karena salah satunya udah ada pasangan gitu maksudnya ya. Perasaan seseorang yang diam-diam mau ajak bertemu. Perasaan seseorang yang diam-diam, perasaannya lagi energi dan perasaannya lagi ngerasa deket-deketnya sama kamu sih, ketariknya. Cuma ngerasa ada hambatan di sini, seperti hambatan besar. Nah ini kalau hubungan cinta segitiga, jadi dia ngerasa hambatannya besar, kayak sulit buat bertemu sama kamu. Perasaannya mau komunikasi nih, kayak ada sesuatu yang mau dia sampaikan nih, kayak ada informasi, kabar atau apa yang ingin dia sampaikan. Perasaannya ngerasa lagi no contact, silent treatment sama kamu. Jadi pura-pura cuek, pura-pura gak peduli sama kamu ya. Kangen sih, kangen. Walaupun kalian sama-sama menutup diri, dia kangen tuh. Aku mau ngomong ada keinginan mau bertemu, ternyata temanya kita itu, ya kan? Ada mau bertemu face to face, sekalipun dia belum bisa jujur atau terbuka semua hal ke kamu. Lagi merencanakan sesuatu tuh kan, sama lagi kayak tema kita, rencana, diam-diam rencana bertemu. Lagi bikin strategi, kayak apa nih yang tepat, apa nih gitu ya, ingredients apa yang tepat, ingredients bikin kue kali ya. Nah di sini yang mau perasaannya
Nah itu sekalipun hubungan kalian rumit, banyak gangguan, eksternal, internal, apalah-apalah. Tapi tuh lihat, ada dua orang yang mau bertemu. Sekalipun ada orang lain, ada pasangan atau apalah, tapi dia nggak peduli. Karena dia fokusnya ke kamu dan mungkin kamu juga fokusnya ke dia. Perasaannya ingin membuka diri sih. Kalau dulunya mungkin dia agak tertutup, takut, nggak stabil nih kondisinya. Tapi sekarang pelan-pelan ingin memberanikan diri gitu. Membuka diri, open up ke kamu. Jujur mungkin atau selama ini memanipulasi perasaan bisa juga. Lagi ingat-ingat kenangan-kenangan kalau dia orang masa lalu. Lagi ingat ketika kamu sama dia saling merespon, happy, bahagia. Mungkin pada saat PDKT gitu ya. Energi yang happy-happy itu. Perasaannya memantau kamu sih. Kalau kalian diamin dia, nah itu ada seseorang yang lagi memantau kamu. Curious aja, kenapa kamu diam? Kenapa kamu nggak cari dia? Kenapa kamu kok kayak happy gitu? Wondering kenapa kamu diam aja? Apakah kamu udah happy atau kamu sama orang baru? Ada pengganti dia? Nah itu banyak questioning di kepalanya. Jadi dia kayak berasumsi sendiri, ya. Seseorang yang diam-diam ada rencana bertemu. Seseorang yang dia tuh kadang kalau ngomong tuh to the point, kayak blak-blakan gitu loh. Speak up tipenya kayak gitu. Suka overthinking, dia punya rasa percaya diri. Aslinya tuh seperti itu walaupun takut-takut nih sebenarnya sama kamu. Dan tipe yang nggak terlalu banyak bicara, dia lebih suka memantau. Tipe yang powerful mungkin, jadi dia tuh tipe yang suka support gitu, suportif, suka support orang lain. Tipe yang out of the box, punya perspektif sendiri tentang apapun. Mungkin beberapa lagi energinya recovery, mungkin healing. Ada yang lagi fokus transformasi ke perubahan. Seseorang yang suka memberi insight, fokus sama dirinya sendiri. Seseorang yang sangat berdedikasi sama apapun yang dia lakukan, sama karir pekerjaannya. Dia lebih fokus ke proses, progres daripada hasil. Seseorang yang banyak diamnya. Dia tuh kayak anak rumahan, lebih suka di rumah. Atau introvert mungkin, atau lebih suka sendirian tipenya. Seseorang yang gampang beradaptasi, tipenya tuh gampang diterima lah gitu sama orang, gampang disukain. Nah, seseorang yang tipenya lebih senang bertemu daripada komunikasi jarak jauh. Ada yang ini pas banget adanya union, pas banget sama tema kita, ya. Dan seseorang yang pengen ini ada sentuhan fisik, dalam artian yang pengen bertemu. Gimana share sentuhan fisik kalau nggak ketemu, ya kan? Dia tipe yang sangat bertanggung jawab, tipe yang suka meditasi, kontemplasi mungkin. Orangnya bijak sih sebenarnya. Bijak di usia dewasa, mungkin udah cukup dewasa. Seseorang yang punya passion dalam hidupnya, passionnya terhadap apapun yang dilakukan, pekerjaan. Charming. Dari awal aku udah bilang gak sih dia tuh cantik. Apa video tema sebelumnya ya. Tapi dia tuh charming. Punya passion dalam hidupnya, independent tipenya nih, ya. Independent. Kita cek lagi, masih ada sedikit waktu. Seseorang yang ada keinginan rencana bertemu. Seseorang yang baik hati itu, generous, kindness, komunikatif juga, pintar bicara, love label, ada rasa cinta, mungkin pernah punya hubungan sama kamu, relationship, atau mau punya hubungan relationship mungkin sama kamu. Dia seseorang yang baik, suka menolong, suka membantu. Dia tipenya itu hidupnya cukup fulfillment, kayak apa aja tuh udah dia miliki mungkin. Ini kayaknya seseorang yang udah cukup dewasa banget deh aku ngerasanya. Bukan bocah-bocah yang masih ini ya, bukan kayaknya. Nah, ini ada tuh kan fulfillment di sini 2. Dia tuh lebih suka kedamaian, ketenangan, bukan keributan. Makanya aku bilang dari tadi seseorang yang kayak suka sendirian, introvert tipenya gitu, peaceful gitu loh. Ya kan, paham. Banyak keberuntungan dalam hidupnya. Mungkin seseorang yang inspiratif.
inspiratif mungkin, menyenangkan. Ini bagus-bagus nih. Sabar tipenya, disiplin. Nah kan power, tadi kan aku bilang dia powerful. Jujur, seseorang yang bisa dipercaya sama sekelilingnya juga. Seseorang yang diam-diam ada rencana bertemu. Kangen dia tuh sebenarnya guys, tiba-tiba banget kangen. Ya dia tuh kayaknya ini ya, maskulin banget, tipe yang seseorang melihat tuh dari vision visual gitu maksudnya. Dia lebih suka action, dia nggak terlalu suka basa-basi yang chat-chatan gitu. Dia lebih suka ketemu dan action. Agak egois kayaknya, soalnya energinya tuh Aries ya. Nah kan dia mau reach out kamu, memang energinya sebenarnya masih nunggu sih, menunggu kamu. Orangnya open minded juga, agak suka flirty ya, energi Sagittarius, dan cuek seperti energi Virgo. Dia seseorang yang kayak belum bisa lupa dari masa lalu. Nah, ada healing kan? Tadi aku bilang dia healing. Terus sukses karena memang tipenya tadi aku bilang yang kayak udah dewasa banget. Seseorang yang baik tuh, melakukan sesuatu dari hati, tulus, baik. Dia fokus dan detail ke small thing juga. Mungkin dia punya pilihan lain. Cukup. Ini energinya orangnya positif deh kayaknya. Cerdas, wawasannya luas, punya option lain karena dia mungkin cantik, ganteng yang tadi aku bilang. Dia ini banget ya, fokus ke dirinya sendiri, punya self love, dia tahu self worth-nya tuh apa. Superior. Muncul lagi kata-kata superior kan, bikin aku ingat aja. Dari kemarin kan aku demen banget kan sebut-sebut superior. Super power. Iya, dia punya ini power di lingkungannya, powerful. Banyak mereka yang lagi berkembang nih. Nah, ada lagi kan power tuh. Iya, memang orangnya punya powerful. Sabar. Ini mirip-mirip ya guys kata-katanya, maaf banget kalau terlihat diulang-ulang karena ini kartunya yang keluar mirip-mirip. Semakin kata-katanya mirip, semakin seperti diulang-ulang, semakin kartunya yang keluar tuh sama, berarti ya memang itu sangat memvalidasi memang orangnya seperti itu. Ya, kalau 3 deck kita ketemu kata healing misalnya, berarti memang seperti itu. Tidak diragukan. Ya, jadi jangan marah-marah kalau katanya diulang-ulang. Apakah kamu tidak punya perbendaharaan kata? Vocabulary, Raisa? Oh jelas, banyak. Anak komunikasi, masa saya nggak tahu vocabulary? Nggak punya vocab. Berarti saya tahu dong perbendaharaan kata. Udah itu aja, sekaligus alarm saya berbunyi, nanti saya edit ini di hari ini juga karena I have much time to bengong-bengong nanti ya pas break time di event itu. Oke, aku bakalan bawa iPad aku nanti buat mengedit. Zodiak dia yang diam-diam rencana mau bertemu. Ada zodiak Virgo, Scorpio, Libra, Gemini, Sagittarius, Leo, dan Cancer. Inisial hurufnya dia. Ada huruf A, C, F, B, Z, M, V, R, S, X, dan J. Oke, itu saja. So sorry kalau misalnya aku tuh ngomongnya agak cepat, agak belibet, agak-agak gitu. Tapi orangnya nggak agak-agak sih. Karena aku nggak punya waktu banyak, sangat mepet sekali. Thank you guys for watching. Enjoy all the videos I have done. Yeah. Semoga bisa menghibur, dan I wanna say thank you so much buat kalian yang udah give me appreciation, kayak komen
terima kasih banyak gitu, terima kasih udah update, terima kasih sudah upload, bilang resonates, dan itu bikin aku happy karena di saat waktu aku tuh nggak banyak, aku cuma punya waktu sedikit tapi aku pengen banget bikin video, kalian bener-bener kasih feedback yang bagus ke aku, jadi kita sama-sama saling mengapresiasi ya, walaupun dipikir oh memang Dinda ya kerja bikin konten video gitu, dapat monetize dari YouTube, but more than that ya aku bener-bener tulus pengen bikin video gitu, biar kalian juga happy, dan kalian pasti udah nunggu-nunggu banget video dari aku karena beberapa hari kemarin, few days kayak 3 hari aku nggak bikin. Ya pokoknya di sini kita sama-sama apresiasi aja, kasih feedback sama-sama positif dan saling support. Oke, thank you guys, itu aja. See you on the next video. Bye.